Demi lindungi Don Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria rela lakukan perbuatan memalukan ini. Kini Agus tinggal tunggu nasib dipecat tak hormat. Terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Dari sidang tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Kemudian pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Begitu kita ganti, saat itu proses mulai berjalan lancar, mulai terbuka, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat, itu mulai bisa terjawab. Demi lindungi Don Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria rela lakukan perbuatan memalukan ini. Kini Agus tinggal tunggu nasib dipecat tak hormat. Salah satu loyalis Verdi Sambo yang menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kombes Agus Nurpatria menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP di gedung TNCC Mabes Polri pada Selasa. Mantan Kadin Aropaminal di Propam Polri itu menjadi tersangka setelah diduga membantu Irjen Verdi Sambo menghilangkan barang bukti CCTV di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Kadihumas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan peran Kombes Agus Nurpatria dalam skema besar Verdi Sambo. Menurut dia, Kombes Agus Nurpatria diduga melakukan pelanggaran lain soal olah tempat kejadian perkara atau TKP. Selain merusak barang bukti CCTV, ada pelanggaran lain ketika melaksanakan olah TKP, ujar Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi menjelaskan pihaknya mengklasterkan tiga hal dalam perkara obstruction of justice. Ketiga klaster itu ialah berupa pihak yang melakukan perusakan alat bukti, upaya menghalangi penyidikan di lokasi kejadian, dan ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Itu yang akan dibuktikan melalui persidangan ini, jelasnya. Selain itu, Kombes Agus Nurpatria terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH jika terbukti bersalah. Adapun tersangka Kombes Agus Nurpatria disangkakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf B, dan pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kehancuran Galter Duren 3. Buntut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret nama Verdi Sambo sebagai tersangka itu ternyata berbuah kesialan bagi para loyalis sang mantan Kadif Propam itu. Bagaimana tidak, Polri tidak senggan-senggan memecat polisi yang terlibat langsung membantu Verdi Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, sanksi terberat bagi para loyalis Verdi Sambo itu adalah pemecatan tidak hormat. Namun setelahnya, mereka yang terlibat pembunuhan Brigadir J akan diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun Verdi Sambo sudah lebih dulu menjalani sidang Kode Etik Polri dan berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau dipecat secara tidak hormat. Menyusul Verdi Sambo, Kompol Jux Putranto sudah resmi diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau dipecat tidak hormat oleh Polri. Pemecatan tidak hormat itu terjadi karena Kompol Jux Putranto
terbukti membantu Ferdi Sambo merusak alat bukti pada kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J itu, Kompol Cuk Putranto mendapatkan perintah mengamankan dan menyalin rekaman CCTV rumah dinas Ferdi Sambo yang menjalani sidang kode etik usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Ia diberikan 2 sanksi, yaitu sanksi etika dan administrasi. Sanksi administrasi berempatan di tempat khusus selama 24 hari dari 5 sampai 29 Agustus 2022. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Jumat. Terkait sanksi penempatan di tempat khusus, Kompol Cuk Putranto telah dijalaninya. Ia menyatakan untuk mengajukan banding atas putusan di sidang etik tersebut. Diberitakan sebelumnya 6 perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap ikut membantu Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. 2. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. 3. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakaden Biro Paminal Divisi Propam Polri. 4. Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubag Riksa Bakak Etika Rowap Prof Divisi Propam Polri. Yang kelima, Kompol Cuk Putranto selaku mantan PS Kasubag Audit Bakak Etika Rowap Prof Divisi Propam Polri. Yang keenam, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Dari 6 tersangka obstruction of justice, 2 perwira yakni Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang etik. Adapun keduanya telah disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Ditambah Ferdi Sambo, total ada 3 perwira yang dipecat karena kasus tewasnya Brigadir J. Sementara itu Polri juga terus mendalami dugaan pelanggaran etik dari anggotanya dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Adapun Polri akan menggelar sidang etik untuk 28 anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Sebanyak 28 personel polisi itu akan disidang Biro Pengawasan dan Pembina Profesi terkait dugaan perintangan penyidikan. Sosok ini dipecat tidak hormat juga. Sidang etik Komisi Kode Etik Kepolisian atau KKEP memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Kompol Baikuni Wibowo. Adapun Baikuni Wibowo dijatuhkan sanksi PTDH lantaran terbukti menjadi pelaku obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Baikuni berperan sebagai merusak barang bukti CCTV dalam kasus kematian Brigadir J. Menghancurkan, menghilangkan, mengambil CCTV, katanya di Jakarta pada Sabtu. Yang bersangkutan mengajukan banding itu hak yang bersangkutan dari fakta-fakta persidangan, ujarnya. Adapun sidang etik KKEP tersebut berlangsung selama 12 jam sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat di gedung TNCC Mabes Polri. Diketahui 7 anggota perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka dugaan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 7 anggota tersebut yakni Irjen Pol Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, AKBP Irfan Widianto. Sementara ke-7 perwira Polri diduga melanggar pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 223 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP.
Kompol Baikuni Wibowo. Kompol Baikuni Wibowo diketahui pernah menjabat sebagai Kasubag Riksa Bangga Etika Rawaprov Divisi Propam Polri. Ia merupakan lulusan Akpol pada tahun 2006 lalu dan pernah bergabung di Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kompol Baikuni Wibowo pernah ditugaskan sebagai Police Officer pada tugas misi pemeliharaan PBB di Cikias, Bogor pada tahun 2017. Pada 4 Agustus tahun 2022, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kasubag Riksa Bangga Etika Rawaprov Divisi Propam Polri dan dimutasi ke Yanma Polri. Kompol Baikuni Wibowo juga diketahui pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Ambon, Kasat Narkiba Polres Bukit Tinggi, dan Kaubinpam Subdit Paminal Bid Propam Polda Maluku. Selanjutnya Brigjen Hendra. Istri Brigjen Hendra Kurniawan, Salisha, mengunggah surat pernyataan yang ditulis oleh Irjen Verdi Sambo perihal perusakan CCTV di tempat kejadian perkara atau TKP Duren 3 Jakarta Selatan. Melansir dari akun Instagram Salisha pada Jumat, surat pernyataan itu ditulis tangan dan ditandatangani oleh Irjen Verdi Sambo serta bermaterai 10.000. Dalam surat itu Irjen Verdi Sambo mengungkapkan bahwa Brigjen Hendra dan Kombes Agus Nurpatria memang benar melakukan pengecekan dan pengamanan CCTV di pos Satpam sesuai perintah dirinya selaku atasan, Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan istrinya Salisha. Hal tersebut juga sesuai dengan prosedur dalam Perkadif nomor 1 tahun 2015 tentang SOP penyelidikan. Terkait dengan viralnya DVR CCTV yang rusak sehingga menimbulkan laporan polisi dan dugaan keterlibatan beberapa anak buahnya adalah murni perintah dan tanggung jawab saya selaku Kadif Propam pada saat itu, bunyi dalam surat tersebut dikutip pada Jumat. Lebih lanjut, Verdi Sambo juga menegaskan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat dalam perusakan DVR CCTV di pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan AKBP Agus Nurpatria terkait pengerusakan DVR CCTV pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan AKBP Agus Nurpatria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV adalah di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Barreskrim Polri yang tidak sesuai prosedur, tulis dalam surat itu. Berikut tulisan lengkap surat terbuka Irjen Verdi Sambo yang sempat diunggah oleh istri mantan Karupaminal Div Propam Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Verdi Sambo SH, SIKMH, pangkat Inspektur Jenderal Polisi, NRP 730200260, alamat Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan pejabat Polri atas menyampaikan atas penjelasan informasi yang tidak benar tentang kronologis kejadian meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua di TKP Rumah Dinas Duren 3. Hal tersebut saya lakukan atas skenario atau rekayasa fakta yang saya buat untuk menjaga kehormatan keluarga saya. Berkaitan dengan bagian awal pengecekan dan pengamanan CCTV di pos Satpam yang diduga dilakukan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah benar perintah saya selaku atasan langsung sesuai prosedur yang diatur dalam Perkap 01 tahun 2015 tentang SOP penyelidikan. Terhadap viralnya DVR CCTV pos Satpam yang rusak sehingga menimbulkan laporan polisi di
Tipi Siber Barreskrim Polri dan dugaan keterlibatan beberapa anggota saya adalah murni perintah dan tanggung jawab saya selaku Kadif Propam saat itu. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BCP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatrietna terkait perusakan DVR CCTV Pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BCP Hendra Kurniawan dan AKBP Agus Nurpatria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Barreskrim Polri yang tidak sesuai prosedur. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat menjadi acuan dan keterangan tambahan untuk rekan-rekan penyidik sehingga jangan sampai penyidik memproses hukum orang yang tidak bersalah. Mengingat BCP Hendra Kurniawan orang yang tidak bersalah dan AKBP Agus Nurpatria adalah aset sumber daya manusia Polri yang sudah lama bertugas di Biro Paminal Div Propam Polri. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan saya sampaikan bahwa surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan pihak manapun, serta sebagai pertanggungjawaban saya secara hukum dan atasan langsung pada saat peristiwa tersebut. Salam hormat, Jakarta, 30 Agustus 2022. Brigjen Hendra termasuk dalam kelompok Obstruction of Justice. Diketahui Direktorat Tindak Pidana Siber menetapkan Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo sebagai tersangka dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di tempat kejadian perkara di rumahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang disampaikan Pak Irwasum Polri di Kombes HAM tadi. Sudah termasuk FS ditetapkan sebagai tersangka, kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Sehingga sampai saat ini katanya secara total ada 7 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berikut daftar 7 tersangka Obstruction of Justice pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Juk Putranto, AKP Irfan Widianto sebagai mantan Kalsubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Ketujuh nama tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena termasuk dalam kelompok Obstruction of Justice dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Namun si Alicia tetap menyangkal bahwa suaminya tersebut tidak bersalah hingga Polri akhirnya angkat bicara.